kunjungan itu dari pemerintah Kabupaten Katingan, dalam hal ini dari Dinas Perindustrian dan Nakertran Kabupaten Katingan. Intinya apa, Bang? Dinas Perindustrian Katingan ini mau studi tiru terkait dengan penetapan kawasan industri. Nah, mereka ingin belajar dari daerah kita terkait dengan, karena daerah kita ini sudah ada satu kawasan industri yang sudah menjadi salah satu program strategis nasional, yaitu kawasan industri Surya Borneo Industri. Oh, jadi sebagai pembanding ya untuk kawasan industri yang ada di Kobar gitu ya? Iya, jadi mereka belum membuat, tapi baru mau akan membuat mereka, makanya mereka belajar ke daerah kita, sehingga harapannya nanti ke depan mereka bisa membangun kawasan industri sendiri di Kabupaten Katingan. Di samping itu mungkin ada hal yang lain, Bang, yang mereka tiru yang khusus di Kota Waringin Barat. Sementara sih tidak ada, baru tadi itu aja yang mereka tanyakan terkait dengan bagaimana proses dari awal, dari nol untuk pembentukan atau pembangunan kawasan industri. Atau ini termasuk lahannya, atau wilayah produksinya, atau apa, Bang, yang menjadi salah satu tolok ukurnya, Bang? Semuanya, jadi semua terkait itu. Jadi kawasan industri ini kan satu wilayah yang mana semua stakeholder itu terlibat. Jadi kawasan industri ini ditetapkan oleh pemerintah, di mana di situ ada industri yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta di kawasan tersebut sebagai operatornya. Kemudian keterkaitan dengan infrastruktur pendukung dan lain-lain itu juga melibatkan dinas instansi terkait, baik dari kabupaten, provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jadi tidak bisa kita bilang industri cuma industri pabrik tok, enggak, tapi semua stakeholder terkait itu ikut andil dalam proses pembangunan. Oke. Nah, kita ini kan sudah mencapai mau bulan Ramadan ya. Nah, untuk mengantisipasi bulan Ramadan, untuk stok kita bagaimana, Bang? Alhamdulillah stok aman, kita harus sampai dengan hari ini. Sebentar. Ini kami stok per hari ini jadi sampai dengan hari ini untuk beras ada 330 ton lebih, kemudian untuk tepung terigu ada 41,8 ton, gula pasir ada 193,6 ton, minyak goreng ada 155,5 ton, kacang kedelai ada 75 ton. Jadi untuk kebutuhan Ramadan sampai dengan selesainya Ramadan nanti, Idul Fitri, insya Allah Kobar aman. Nah, kalau untuk situasi harga, Bang? Harga terkendali saja. Nah, sampai saat ini belum ada secara signifikan ada perubahan harga. Khusus untuk beras, memang mulai minggu ini rasanya ada kenaikan Rp600. Itu pun karena permintaan yang tinggi, sementara panen baru dimulai, panen rayanya, sehingga hanya karena kebutuhan permintaan yang tinggi saja. Nah, mungkin harapan kepada warga masyarakat terkait dengan rencana bulan Ramadan ini. Harapannya kepada masyarakat agar tetap menjaga kondisivitas daerah kita, tidak usah kita panik terkait dengan kebutuhan pokok, insya Allah tercukupi, dan insya Allah nanti sepanjang bulan Ramadan kita, pemerintahan daerah melalui pasar Ramadan nanti teman-teman lurah itu melaksanakan pasar penyeimbang. Jadi di sana masyarakat bisa berbelanja dengan harga yang terjangkau. Kita sudah kerjasama dengan Bulog, dengan PT SAP, dengan CBI Group, dan beberapa pengusaha lainnya untuk melaksanakan pasar penyeimbang ini. Tentunya dengan harga yang bersaing dengan pasaran. Artinya di bawah harga standar atau memang sama biasa tapi untuk lebih cepat tepat gitu? Enggak, nanti tetap kita sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya minyak kita itu kan harga ecerannya 14.000. Maka tadi kalau di pasar mungkin 15.000 atau lebih, maka di situ tetap dapatkan dengan harga 14.000. Oh, ada headnya gitu ya? Iya, ada harga eceran. Kalau yang diatur oleh pemerintah kan hanya barang-barang tertentu. Ya Allah, yang lain kan sesuai dengan harga keekonomian saat ini. Oke, makasih, Bang.